Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara PKKMB, perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru angkatan 2020. Tapi sebelumnya saya ucapkan lagi selamat datang dan selamat bergabung di kampus kita STI Surakarta bagi mahasiswa baru ya. Nah, pada kesempatan kali ini di sesi ini kita kedatangan tamu istimewa ya, dari alumni salah satu mahasiswa kita STI Surakarta lulusan tahun 2016. Kita akan kulik-kulik nih bagaimana dulunya berkuliah di STI Surakarta sehingga kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau, karena beliau ini sekarang berada di Jitu ya, salah satu namanya media sekarang, media paper ya, atau sudah beralih ke media online ya. Ada F&B, ada. Oke, banyak sekali. Mungkin nanti kita tanya-tanya. Kita kenalkan dulu nih, Mbak Tunjung. Iya, halo. Nah, ini dulu masuk di STI Surakarta tahun 2013 ya? Iya, saya dulu masuk tahun 2013, Pak Alan. Oke, tapi masih kayak mahasiswa baru ya? Oh iya, enggak lah Pak. Enggak ya? Tapi masih cocok loh kalau jadi mahasiswa baru mungkin. Mungkin masih awet muda. Oke, Mbak Tunjung waktu itu masuk 2013. Ya, betul. Ambil mata kuliah saya manajemen. Waktu itu ambil manajemen. Kelas pagi atau kelas malam? Kalau saya kelas pagi. Kelas pagi ya? Ya. Oke, nah kemudian waktu itu kalau nggak salah magang ya? Iya betul, saya magang di Double Decker 2016. Itu sebelum lulus atau setelah lulus ya? Sebelum lulus, Oh, Pak. karena magang ya? Iya. Sebelum lulus sudah magang. Hmm. Nah setelah magang kemudian lulus kerja di Double Decker. Wow, jadi magang terus ditarik ya? Ditarik langsung ya? Ditarik langsung. Langsung dapat kerja? Iya, okay. Terus Agustus selesai kan September Pak. Terus habis itu November saya sidang skripsi. November sidang skripsi. Ngerjain skripsi cuma 1,5 bulan. Cuma 1,5 bulan, setelah itu ditarik di Double Decker karena waktu itu magang di sana. Iya, betul. Ini gimana nih caranya biar mahasiswa baru nanti ada gambaran nih, wah magang langsung ditarik. Karena nggak semua orang memiliki kesempatan itu, dan kesempatan keberuntungan itu nggak bisa didapat hanya murni keberuntungan, karena kalau kita nggak siap pun nggak akan pernah beruntung kan gitu kan. Nah betul. Mbak Tunjung nih gimana sih dulu kok bisa dari magang terus ditarik jadi kerja di sana? Ini gimana nih ceritanya? Dari magang terus ditarik? Iya, ditarik karena... kok berarti kan nggak dilepas kan? Nggak dilepas nih karena apa kira-kira nih? Dulu jadi ceritanya Pak, karena saya kan waktu kuliah sering ikut organisasi. Saya senang dunia event. Terus kemudian waktu magang saya waktu itu kebetulan ditempatkan di posisi event. Jadi waktu magang selama 1,5 bulan itu saya ngerjain event. Macam-macam eventnya, dari event buat anak-anak, terus buat dewasa, pokoknya macam-macam lah Pak. Nah dari situ kan seneng kan Pak, seneng dulu, terus habis itu ya cocok, ya kan Pak. Terus habis itu ya saya selesai magang disuruh stay, kamu lanjut di sini aja. Karena mungkin gitu. Dari pihak Double Deckernya menganggap wah Mbak Tunjung ini kompeten kan kayak gitu. Ini pasti gitu. Loh, coba bayangkan kalau kita magang gitu, terus nggak dipercaya, memang suruh stay, enggak kan? Lo ini secara logika aja udah pasti ada potensi di Mbak Tunjung, karena kalau nggak ada potensi mungkin ya Pak ya mungkin apa ya? Mungkin kan, tapi kan kemungkinan besar pasti ada potensi, pasti dong. Nah tapi gini Mbak, magang kadang-kadang kan kalau kita magang nih ya, apa sih, apakah kita pada saat magang itu dikasih pekerjaan yang jelas atau nggak jelas? Kadang-kadang gini, kita magang nih, paling magang cuma disuruh, mohon maaf ya, kadang-kadang tempat kita magang kasih fotokopi aja, kasih kerjaan nggak jelas. Nah kalau Mbak Tunjung sendiri menghadapi itu nggak di waktu itu Double Decker? Misalkan Mbak Tunjung magang nih, kemudian apakah langsung diberi posisi yang jelas, ya, atau cuman yaudah kamu ikut aja, nggak ada job desk pekerjaan yang jelas, karena magang cuma 1,5 bulan loh. Iya betul. Nah kira-kira seperti apa waktu itu gambarannya Mbak Tunjung di Double Decker? Langsung dikasih ya nanti kerjaanmu gini-gini ya, atau
dibebaskan gitu aja? Kalau menurut saya ya Pak ya, silakan. Dulu waktu saya magang double decker termasuk keras sih Pak. Termasuk keras ya? Iya. Kenapa waktu itu saya magang hari pertama, terus ditanyain lah sama atasan saya, kamu sukanya apa gitu. Saya gitu sukanya event Pak. Sosmedmu apa, tanyain gitu. Ini dilihat. Oh kamu suka foto ya? Enggak juga. Jawabannya enggak juga ya? Iya, enggak juga Pak. Tapi padahal di Instagram banyak foto. Oke. Bukan foto saya, maksudnya foto-foto saya suka motoin apa gitu kan. Suka memfoto objek lain lah ya. Iya betul. Terus kadang-kadang Pak, terus habis itu kamu handle sosmednya ya double decker. Loh Pak, tapi kan saya baru masuk hari ini, masa udah dikasih magang lagi ya? Baru masuk ya? Iya, tapi emang sebelum hari masuk pertama itu emang saya diajak makan siang sama beliau sama dosen. Udah ngobrol-ngobrol panjang sih Pak. Nah pas hari pertama masuk itu saya udah disuruh handle sosmednya. Terus ini gimana ya? Maksudnya gini loh. Saya misalkan pemilik restoran nih. Iya, langsung percaya gitu ya Pak. Iya. Handle sosial media itu pasti ada suatu hal yang menarik. Artinya suatu hal yang mungkin bisa menimbulkan saya percaya. Kira-kira apa itu ya? Atau dari sosial media itu aja atau gimana? Kira-kira atau benar-benar nggak tahu nih? Nggak tahu juga ya Pak. Saya nggak tahu. Terus habis itu kamu handle sosmednya double decker ya gini. Terus kamu kelihatannya suka sosmed ya gitu ya. Kalau buka sering Pak gitu kan. Emang saya orangnya nggak bisa hidup tanpa sosmed lah Pak. Pokoknya sosmed. Cari apa-apa ya sosmed gitu kan. Tapi kalau boleh tahu sosmednya Mbak Tunjung waktu itu memang banyak sekali foto yang diupload ya? Atau gimana? Dulu ya, tapi sekarang udah dihapus. Terus habis itu kamu handle sosmednya double decker. Habis itu kamu ini ya kan ada teman lah Pak. Nanti kamu ngerjain event sama ini gitu-gitu. Terus habis itu ya udah aku nyoba nyari sponsor. Terus aku bilang mending kita ya wis lah bukan bareng discuss gitu loh Pak masalah event. Terus habis itu ya udah kebetulan kita sama-sama semangat Pak waktu itu. Ya udah kita hajar sampai lembur-lembur. Habis itu pada suatu ketika diajak meeting lah saya sama pimpinan saya. Ikut saya ya meeting. Loh kemana Pak? Ke Kalam Kudus. Itu kira-kira hari keberapa di magang? Hari kelima kayaknya Hari Pak. kelima ya? Iya. Hari kelima magang. Hari ketiga malah saya udah diajarin pajak Pak. Serius? Diajari sama pemiliknya? Ownernya atau atasannya? GM-nya, general manajernya ya. Hari ketiga terus ini kenalin yang ngurusin pajak Sukaharjo gitu. Jadi kita selama iklan kita bayar pajak gini. Habis saya awalnya disuruh megang sosial media. Terus hari ketiga suruh belajar pajak, suruh megang pajaknya jangan-jangan juga. Ya data-datanya. Terus setelah hari kelima diajak meeting lagi untuk ngurus ke event. Iya, event. Terus waktu hari ketiga kan Pak pajak kan, terus aduh matilah. Kan saya nggak pernah tahu soal pajak kan Pak. Waktu itu saya emang aku bisa nggak ya langsung ke toilet Pak, saya nangis. Serius tuh nangis. tapi nangis di belakang layar dong ya. Iya, nangis, tapi begitu di depannya gitu. Iya, apa aku sanggup gitu kan Pak. Nangisnya bukan karena loh kok kenapa sih aku dikasih kerjaan kayak gini, bukan kayak gitu. Apa aku sanggup kan merasa apakah benar-benar aku ini bisa dikasih mandat ini ya gitu. Iya, dan ini kan sorry ya Pak soal uang, sedangkan saya kan baru magang lagi. Iya, baru berapa hari kan lagi lah ya. Iya. Ya udah terus diajarin kan ternyata gini. Oke, saya paham. Terus habis itu setelah kamu ngurusin pajak, kamu ngurusin desain ya. Ya, aku sama sekali nggak ngerti soal desain kan Pak. Desain yang ada di sosial media atau desain apa nih? Semua kayak rontek di jalan, banner terus yang dipasang-pasang di jalan-jalan itu ya, banner, X-banner dan sebagainya lah ya. Iya, figura-figura apalah. Saya langsung deg-degan, aduh, aku nggak ngerti soal desain, terus aduh belum mau apa, saya nggak ngerti. Serius? Pada saat itu nggak ngerti soal desain ya? Tapi akhirnya nggak ngerti saya soal visual waktu itu. Nah, saya belajarnya juga soal dari visual tuh ya? Di double decker. Terus habis itu kamu bikin gini. Saya nggak ngeh, apalagi sana makanannya western semua waktu itu. Saya nggak mudeng Pak. Nggak mudeng makanan western ya padahal ya. Kamu nanti mudengnya mungkin cuma pecel lele atau apa, tapi dipaksa di sana ya. Iya, terus habis itu akhirnya tapi bisa akhirnya
akhirnya dipaksa untuk belajar desain, akhirnya bisa Pak. Bukan saya yang desain tapi saya cara konsepnya briefing. Terus, jadi ke arah konsepnya mau seperti Terus habis itu saya ke desainer kan Pak, desain grafis maksud saya. Terus aku maunya seperti ini seperti ini gitu. Mas saya disuruh ini desain kayak gini tapi aku nggak ngerti caranya gimana dan diajarin kamu pertama cari ukuran, habis itu kamu cari materi ke kitchen apa yang mau di ini. Oh dari situ saya tahu flow-nya. Oh ternyata kalau mau bikin desain, mau bikin promo, oh flow-nya seperti ini. Jadi lambat laun ya belajar dari flow. Oh ternyata flow-nya kayak gini. Udah kan Pak itu soal itu. Terus saya terus hari ke-5 atau ke-6 gitu saya diajak meeting ke Kalam Kudus waktu itu. Kita mau ngerjain event. Event apa Pak? Waktu itu bikin event 17-an. Ya gimana caranya kita cari uang, maksudnya kita cari omset gitu kapan. Hari ke-4 saya diajak muter-muter ding Mbak ke Karunia Musik. Diajak muter-muter caranya cari klien atau relasi buat kerjasama gitu-gitu. Saya diajak. Tapi kerjasama di bidang tetap fokusnya di Double Decker ya waktu itu ya? Iya, event, lebih ke event yang ada di Double Decker ya? Iya. Bikin event untuk biar lebih rame kan gitu katakanlah. Iya, betul. Itu kan Pak. Terus hari ke-4 saya diajak muter-muter cari kayak gitu-gitulah Pak. Ingat banget saya. Terus hari ke-4 magang coba. Iya, pokoknya waktu itu bentar. Saya enggak terima ini. Saya enggak terimanya gini loh. Saya enggak terima. Pertama langsung dikasih tadi megang sosial media. Hari ketiga suruh pajak. Desain. Hari ke-5 muter-muter suruh megang event. Meeting dulu ya. Tapi benar-benar megang eventnya di hari ke? Iya, enggak kan meeting kan. Meeting dulu. Meeting kan Pak. Terus waktu itu atasan saya entah itu sengaja atau enggak sengaja atau kalau pikiran positif saya mungkin atasan saya supaya saya belajar berani kan Pak waktu itu. Nah waktu pada suatu ketika beberapa kali saya disuruh meeting sendiri sama Kalam Kudus tanpa orang Double Decker. Kan saya nervous banget kan Pak. Tapi akhirnya bisa. Berarti ini sebetulnya ada power of kepepet ya. Terus ya kamu harus berani. Soalnya saya nggak bisa dampingin kamu terus tunjung gitu. Benar-benar dilepas ya. Iya loh Pak, saya nggak pede. Saya yakin kamu pasti bisa. Pokoknya saya disupport terus sama atasan saya waktu itu. Terus ya udah Pak, saya nekat aja lah ya. Bangun pagi, wis prepare yes gitu-gitu. Tapi Pak, waktu itu yang magang Mbak Tunjung sendiri atau ada orang lain di sana? Ada teman saya sih Pak. Ada teman saya dari STIS itu satu orang, dia di bagian accounting. Beda divisi. Akuntansi ya, beda divisi. Tapi memang karakternya di Double Decker, mohon maaf nih, saya mau tanya, di sana itu sebagai magang ya, teman Mbak kan pasti juga komunikasi ya di accounting tadi. Komunikasi karakternya di sana memang dicoba beberapa hal, coba tak kasih event, coba tak kasih pajak, coba tak kasih apa gitu. Iya. Jangan-jangan karakternya di Double Decker seperti itu untuk melihat potensi dirinya seperti apa. Kemungkinan. Iya, karena mungkin temannya Mbak yang di accounting itu juga dikasih tapi nggak berhasil atau bagaimana? Saya nggak tahu. Kalau atau gimana? Kok yang dikasih pajak Mbak bukan yang akuntansi? Ayo. Karena pajak, mungkin karena berkaitan dengan pajak iklan mungkin ya Pak ya. Jadi mengarahnya ke situ mungkin saya juga ya. Tapi kalau tahu. Yang teman Mbak di akuntansi tadi, accounting tadi juga dikasih beberapa tantangan nggak? Kalau menurut saya bukan saya mau gimana. Ada dong ya, tantangan dia ada. Tantangan ada tapi nggak begitu intens. Kalau saya kan waktu itu intens sekali sama atasan saya kan Pak. Kemana-mana diajak, dikenalin sama wartawan, dikenalin sama apa ya Pak ya kayak marketing hotel, terus diajak. Hari ke seminggu mungkin. Seminggu atau 2 minggu saya diajak besok kamu berangkat jam 7 ya Tunjung. Oke. Kenapa Pak kok pagi? Ya kita tapi mau. Tapi boleh tahu nggak waktu itu Mbak Tunjung magang? Sempet nggak kalau ditawari bilang nggak bisa Pak? Enggak, karena saya waktu pasti itu ngomong saya coba gitu atau gimana? Ini biar jadi tipsnya. Jadi kadang-kadang gini Mbak, kadang-kadang kalau di perusahaan magang lah kamu dikasih pekerjaan ini saya udah nggak mau. Ngapain? Gitu. Lah jangan gitu kan ya? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu ya. Ini boleh. Tipsnya ini sangat penting karena kalau kita boleh tahu sebetulnya kalau kita kerja ya apapun itu kita hajar dulu ya. Gitu. Iya, harus berani mencoba. Iya, saya aja juga nangis. Sebetulnya nangis loh. Tapi ini sebagai gambaran aja untuk mahasiswa baru bahwa bosnya Mbak Tunjung ini Pak Jimmy ya.
Iya, waktu itu saya belum sama Pak Jimmy, masih sama GM saya di support. GM-nya ya? Karena gini, bosnya itu termasuk salah satu orang yang perfeksionis. Kok bisa, Pak? Menurut saya. Ya pokoknya serba. Iya kan? Serba gini. Iya, betul. Nah, dan menurut saya juga kalau kita magang ya, atau apapun kita kerja, kalau kita sudah bilang nggak bisa dulu, ya sudah. Mungkin jalan kita ya udah di situ aja, iya nggak? Iya, betul. Jadi tipsnya adalah mau belajar, ulet ya, nekat. Kita yang paling penting tuh nekat. Karena dari nekat pasti akan belajar. Iya. Pasti belajar banyak. Betul. Kan dari situ yang mungkin waktu itu di kuliah mungkin dapat materi tapi nggak dipraktekkan. Tapi begitu magang itu kesempatan mempraktekkan. Iya, betul. Jadi kalau dikasih pekerjaan apa, itu berikan yang terbaik pasti. Pokoknya kalau waktu magang itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Iya, kalau nggak ada kerjaan ya tanya, Pak, apa yang bisa saya bantu? Gitu. Karakternya gitu ya, tipsnya gitu. Jadi biar nggak nganggur. Nah, masalahnya gini Mbak Tunjung, kadang-kadang orang magang, aku dapat kerjaan dikit aja deh. Ya kan? Ada orang magang yang tipikalnya kayak gitu. Iya. Aku magang datang, Pak ini udah boleh pulang nggak? Kadang-kadang ada magang gitu loh. Iya nggak? Ya itulah yang kurang baik ya. Karena malah justru dari Mbak Tunjung ini tipsnya tadi nekat mau belajar, ya hajar bleh dulu. Yang ketiga juga kalau nggak ada kerjaan malah menawarkan diri, Pak ada yang bisa saya bantu gitu ya mungkin. Iya. Soalnya kalau nggak gitu pasti, aduh ngapain ya gitu kan, malah kayak nggak enak juga kan Pak, udah dikasih tempat buat belajar kok malah aku seenaknya gitu. Padahal itu adalah kesempatan kita untuk belajar di dunia nyatanya ya, realnya seperti apa. Iya, sama aja kita belajar tapi nggak bayar. Betul sekali, saya sangat setuju. Ya gini loh. Iya betul kan Pak? Ya, sangat betul, karena gini, kita tuh magang. Di sana ada real case-nya. Iya betul. Kalau kita tidak memanfaatkan itu kita yang rugi. Kenapa? Kita di sana berhubungan dengan case-case realnya seperti apa. Iya betul. Kalau kita nggak ambil ilmunya, kita yang rugi sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita cuman Pak sudah ya jam pulang. Wah, yang rugi siapa? Iya nggak? Iya. Saya setuju sekali bahwa kita magang itu kita dapat ilmu tapi kita malah nggak bayar ya. Iya. Di tempat magangnya nggak bayar. Iya betul. Itu tipsnya ya. Oke. Tapi Mbak Tunjung sendiri pada saat kuliah nih, ini kan kalau tips untuk magang ya, sampai Mbak Tunjung dipercaya sampai hari ini, bahkan sekarang ditempatkan di koran Jitu ya, waktu itu koran di Jitu. Di Jitu ya. Kalau sekarang apa? Jitu itu bergerak di bidang apa sih? Jitu kan sebetulnya ada banyak Pak. Ada banyak ya. Ada web di sana. Ada karaoke family, terus ada food and beverage, ada market modern. Jadi sekarang naik level nih. Dunia di double decker sekarang di situ. Enggak salah. Oke. Tips di sana sampai dipercaya di situ sampai hari ini. Nah, tipsnya tadi ya. Pertama, mau belajar, nekat dulu, ulet ya, tawarkan diri. Kalau nggak ada kerjaan malah apa Pak yang bisa saya bantu? Ya, biar dipercaya oleh atasannya kan gitu. Iya, sama komunikatif dan humble. Komunikatif dan humble. Nah, biar temennya banyak. Nah, masalahnya gini Mbak, komunikatif, humble, ulet. Apalagi tadi teamworking juga termasuk nekat tadi. Nah, mengasahnya waktu kuliah gimana nih? Nah, karena gini, kalau udah magang kan otomatis semester akhir ya. Iya betul, udah tua. Udah nggak tua sih, setengah mateng. Iya. Hampir mateng. Iya. Ya sama beda tipis lah ya. Nah, itu kan perlu diasah Mbak. Nggak mungkin kan magang nggak diasah dari semester 1 sampai semester berapa ya? 5 ya? 6? 5 ya? 6 deh. 6 ya? Itu kan harus diasah dulu pada saat kehidupan di kampus. Iya. Biar siap pada saat magang, karakter-karakter ulet, karakter-karakter nekat, karakter-karakter hajar bleh, karakter-karakter apa tadi, komunikatif, humble, itu kan perlu diasah. Iya. Sejak waktu pertama kuliah kan. Iya. Nah, tipsnya biar siap magang sehingga pada saat magang itu dapat ilmunya, saat magang itu langsung direkrut perusahaannya. Pada saat kuliah ini tipsnya apa? Waktu itu Mbak Tunjung seperti apa? Jujur Pak. Oh ya harus jujur dong. Saya waktu itu juga awalnya terpaksa. Terpaksa kuliah atau terpaksa apa ini? Enggak, waktu itu saya kuliah di Setiskan Pak. Terus saya tanya ke administrasi
administrasi. Ada beasiswa apa? Waktu itu saya nanya gitu. Ada beasiswa bidik misi. Terus katanya itu pertama kali di SETIS gitu kan Pak. Terus habis itu di STI Surakarta. Sekarang kita branding kita STI Iya, Surakarta. maaf. Enggak apa-apa. Iya, masih aku bawa zaman dulu. Terus, STI Surakarta waktu itu baru pertama kali ada bidik misi. Iya, ada bidik misi. Terus saya tanya-tanya, ya udah. Waktu itu saya ikut ternyata saya approve. Diterima ya. Waktu itu terus saya ketemu Pak Budi, terus dia bilang kalau mau ikut beasiswa, kamu harus aktif di kampus dan kamu wajib ikut organisasi HMPB. HMPB waktu itu ya. Awalnya saya kayak kesel kan Pak, kayak ya nggak kesel sih, kayak aduh teman-temanku pulang kuliah main enak, seneng-seneng, kok aku harus ikut organisasi, harus meeting, terus harus bikin apa PKM karya apa karya-karya mahasiswa itu ya yang diikutkan. Harus kayak gitu. Awalnya saya ngeluh Pak, terus kok kelamaan kok asik ya kok. Oh gitu. Iya Pak, malah saya nagih. Jadi kadang-kadang memang perlu dipepet dulu ya, dipaksa dulu ya. Oke. Jadi dari terpaksa jadi seneng. Ya karena itu Pak, teman-teman saya pulang kuliah bisa main, bisa bareng-bareng. Saya harus ngerjain ini, harus ikut rapat, ikut apa gitu kan Pak. Terus ternyata kok event-event temennya juga enak-enak. Terus habis itu bikin event ini kok juga orangnya enak. Terus waktu itu Pak Budi bilang, jangan pernah menyesali apa yang kamu lakukan hari ini, itu akan bermanfaat 5 tahun ke depan. Dan beliau selalu ngulangin itu berkali-kali ya. Terus ya saya ya udahlah, hajar. Terus ya udah. Ya berarti dari semester 1 kepepet dulu nih. Kepepet gara-gara waktu itu ambil beasiswa ya, bidik misi, tapi dengan syarat aktif di organisasi. Iya, awalnya terpaksa, akhirnya ikut banyak. Ikut berapa organisasi kalau jadi? Dulu HMPB, BEM, IO, sama satunya apa ya Pak? Saya lupa waktu itu. 4 pokoknya. 4 ya? Iya. Oke. Ada 4 organisasi. Coba bayangkan. Gimana ngaturnya itu sebagai mahasiswa? Karena ikut satu organisasi aja mungkin kadang-kadang ya. Kadang-kadang sok datang, sok enggak datang. Iya. Ya toh? Terus ngerjain tugasnya kadang ini kan Pak. Ya. Itu gimana? Waktu itu kok bisa nggak keteter? Atau memang keteter waktu itu? Kalau saya ini ya Pak, saya sih suka kuat begadang. Jadi ya saya nggak munafik atau nggak bohong ya. Waktu itu emang saya kuliah itu sering ngerjain tugas sampai malam-malam. Ya karena kadang ngerjain buat BEM, buat ngerjain, kan saya sekretaris kan waktu itu. Job desk-nya kan banyak kan Pak, bikin proposal, bikin apa-apa. Terus nembusin sana, pokoknya ya lumayan banyak lah waktu itu. Terus ya udah saya kerjain sampai malam. Tapi gitu. Kegiatan itu ya, kan itu memaksa ya. Awalnya kan terpaksa memaksa dari semester 1 sampai 5. Menyesal enggak? Sama sekali enggak ya. Dan saya juga selama kuliah di sini banyak organisasi, saya tidak pernah menunda yang namanya ngumpulin tugas. Jadi apa nih tipsnya yang dikasih tahu mahasiswa? Jangan-jangan gini loh, kadang-kadang ada orang yang saya cuma cukup kuliah aja, apalagi yang kelas pagi ya, nggak usah perlu organisasi. Ini apa ini? Kasih tahu ke mereka apa pentingnya organisasi sampai menjadikan Mbak Tunjung ini sampai hari ini, ya kan? Biar mahasiswa juga ya jangan gampang ngeluh gitu ya. Betul. Kasih tugas kuliah aja udah banyak kasih tugas, apalagi ikut organisasi nggak penting lah misalkan. Seperti itu kira-kira betul. apa nih? Biar memacu mahasiswa baru nih. Kalau pengen jadi mahasiswa yang nggak biasa ya kamu harus coba ikut organisasi. Bahkan adik saya juga saya ajari seperti itu. Karena apa Pak? Organisasi ini juga melatih mental kita. Melatih mental. Ya kan Pak? Ya betul banget lah. Iya, terus kemudian apalagi manfaat yang didapat oleh Mbak Tunjung? Melatih mental, terus kita bisa belajar teamwork. Terus betul. Terus kerja tim, soalnya kan waktu itu mesti selalu ngerjain kayak apa ya Pak, saya lupa namanya. Apalah pokoknya ada mahasiswa baru orientasi kayak gitu-gitu. PKKMB gitu ya? Iya. Terus ya perayaan ulang tahun kampus, terus banyak banget lah. Event-event juga ya waktu itu. Event waktu itu juga bahkan bikin proposal untuk cari sponsor dan sebagainya. Belajar memecahkan masalah. Problem solving. Iya, terus banyak Pak. Pokoknya ikut organisasi tuh happy lah. Dan manfaatnya banyak dan itu
bermanfaat sampai kira-kira sekarang. Ya 0 sampai 10 berapa manfaat yang didapat? 9. Kalau cuma kelemahannya ikut organisasi apa? Cuma capek paling istirahat udah hilang. Iya. Ya kan, Pak? Kalau waktu nggak pernah bisa diulang ya. Iya, betul. Jadi dari 0 sampai 10 itu 9. Jadi kalau kamu kuliah aja nggak ikut organisasi, ya nggak 9-nya hilang ya. Iya. Tapi memang kalau boleh kalau kadang-kadang nih saya iseng-iseng aja nih, requirement-nya yang dibutuhkan untuk melamar tuh kadang-kadang kan teamworking, leadership, problem solving gitu-gitu kan. Iya, betul. Nah, itu ternyata sangat penting dan harus diasah dari organisasi itu ya. Iya, betul, Pak. Karena itu ada kesempatan dan kalau kita buang sia-sia terus nanti udah nggak kuliah lagi, nggak bisa mengulang itu. Iya, ya kalau udah kerja ya nggak bisa organisasi apa coba kan gitu. Iya. Nah, makanya kesempatan ini jadikan mahasiswa baru untuk jangan cuman kuliah. Iya, betul. Tapi pasti akan ada capeknya. Tapi capek istirahat hilang. Iya. Tapi kalau sudah kelewat nggak ikut organisasi, nyesel. Dan karena organisasi sangat dibutuhkan untuk melatih ya skill-skill tadi ya, mental, komunikasi. Dan itu sangat berguna. Iya, karena inti hidup ini adalah komunikasi ya, Pak. Tanpa komunikasi lah, masa neng-nengan. Alah ya. Misalkan coba nih belajar nilai bagus. Ya. Apa-apa kan semua diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Betul. Ya kan, Pak? Betul. Tapi juga tidak melupakan juga tentunya untuk belajar ya. Dan satu lagi, Pak, belajar organisasi, belajar sabar. Karena kan waktu itu timnya ada banyak, mesti kan menemui orang yang berbeda-beda. Berbagai macam orang ya. Nah, waktu berbagai itu tipe orang. apalagi di dunia kerja kan hal seperti itu kan banyak, makanya dilatih dari sekarang. Betul, karena pasti di dunia kerja kan menemukan orang-orang yang kayak gini, orang-orang kayak gitu, dan itu dilatih pada saat organisasi ya. Pasti ada teman yang seperti ini, ada teman yang seperti ini lah. Bagaimana kita menempatkan diri ya. Dan itu akan sangat berguna ya pada saat kerja. Sudah biasa seperti ini. Kalau cuma kuliah datang pulang kan eman-eman banget. Jadi setelah ini mahasiswa harus mendaftarkan 9 UKM. Silahkan pilih. Semua ikut. Kalau semua ikut gimana tuh? Mungkin 4 aja ya. Semua ikut nanti nggak bisa bagi waktu. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Iya. Karena begitu sudah kerja, Anda tidak bisa melatih skill lagi tadi organisasi. Mumpung ada. Dan mumpung di kehidupan kampus ada kesempatan 9 UKM yang dimanfaatin aja. Ya betul. Ya, paling cuma capek istirahat hilang. Iya betul. Capek istirahat hilang. Tapi kalau sudah kelewat waktu nggak bisa ya kita muter waktu ya. Iya. Waktu itu juga saya kuliah malah dapat beberapa pemasukan malahan, Pak. Selain dari beasiswa, waktu itu saya disuruh ikut seminar-seminar. Nah, sekali ikut seminar itu saya dapat dikasih. Tapi seminarnya itu seminar yang diorganisasi oleh UKM atau di luar? Dipilih sama kampus waktu itu. Dipilih sama kampus? Dipilih sama kampus. Dipilih sama kampus. Ya. Gitu. Terpilih dapat ngerjain sebuah event gitu ya? Enggak, ikut seminar-seminar, cuma ikut aja dapat uang, ikut aja dapat. Oke. Gitu. Dipilih sama kampus ya itu ya. Iya. Semakin kita aktif, semakin betul. Iya kan, Pak? Betul. Nah, itu kuncinya adalah aktif. Ikut organisasi karena pokoknya nekat aja dulu. Iya. Nih, saya mau tanya nih, di tempat kerjanya Mbak nih. Ada enggak orang-orang yang individualis yang terus dipercaya menduduki jabatan-jabatan tertentu mungkin? Enggak ada sih, Pak. Ada. Jadi teamworking itu sangat penting. Iya. Jadi kalau kamu cuman kuliah, belajar sendiri untuk diri sendiri, tidak bermanfaat untuk orang dan tidak digunakan untuk membantu orang lain. Iya. Nothing tulus pokoknya. Ya, dan kita harus nothing tulus untuk membantu. Ilmu kita yang kita dapatkan harus bermanfaat bagi orang lain, bagi pekerjaan kita, bagi tempat kita bekerja. Kalau tidak, ya buat apa ilmu Anda? Kan gitu. Iya. Tapi ilmu penting ya. Penting. Oke, mungkin terakhir nih. Pesan Mbak untuk mahasiswa baru kita STI Surakarta angkatan 2020, karena memang sudah generasi yang hari ini pasti beda dengan generasi yang dulu. Betul. Silakan kasih wejangannya, Mbak. Silakan. Masa kuliah cuma 4 tahun. Kalau bisa ya 3,5 tahun aja lah, cepet-cepet. Terus aktif belajar, ikut organisasi, pokoknya belajar bisa dari mana saja, dari internet atau apa ya kan, Pak. Betul. Terus mumpung masih muda,
belajar berwirausaha karena sekarang eranya digital. Jadi kamu mau jualan atau apa gampang. Terus jangan jadi anak muda yang suka nongkrong gitulah, mending ditabung. Betul sekali. Buat bikin usaha. Betul sekali. Sama nekat. Sama nekat ulatnya. Karena mungkin memang saya tambahin satu lagi, karena kesempatan hari ini, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih punya energi, kesempatan itu kita gunakan sebaik mungkin. Kita gagal nggak masalah, karena semakin muda kita gagal, semakin mudah kita bangkit. Tapi kalau sudah semakin tua, susah untuk lebih bangkit ya. Jadi gunakan untuk kesempatan hari ini, mengasah mental bahwa kita gagal itu sudah hal yang biasa untuk bangkit kembali. Iya betul. Ya, gagal itu cuma ya namanya hidup ya. Ini permainannya gitulah Pak. Jadi apa sih, paling juga nanti pokoknya ada masalah cari solusi. Ada masalah cari solusi gitu aja. Iya betul. Karena sebetulnya gagal itu enggak akan pernah terjadi kalau kita bangkit kembali, kan bangkit lagi belum tentu gagal itu. Oke, mungkin cukup saya di sini karena kalau kita ngobrol mungkin sampai tengah malam juga masih bisa ini. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas sharing-sharing pengalamannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat mahasiswa baru STS Surakarta. Ditunggu kedatangan di podcast berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.